acara akan segera dimulai biar kita pulangnya nggak malam-malam juga. Naik ya, naik nggak ada itunya, mic-nya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir di rumah Bapak Jack Laude dengan acara berbuka bersama. Alhamdulillah kita tadi sudah menikmati hidangan yang sangat luar biasa dan rasanya bapak-bapak itu merasakan sudah kenyang semua, sudah terlalu lelah sebenarnya ini. Karena hidangannya memang sangat luar biasa sekali. Jadi kebanyakan bapak-bapak tadi mengeluh, waduh jalannya sudah pada kenyangan semua. Terima kasih Pak JPD. Kemudian salawat dan salam semua tercurahkan kepada Junub besar kita Muhammad SAW. Yang pertama, saya mohon maaf ini karena saya ditunjuk langsung suruh memimpin acara katanya. Padahal saya juga masih senior, masih belajar, jadi belum berpengalaman. Jadi saya mohon maaf benar apabila nanti dalam pembawaan acara ini ada kekurangan dan kesalahan saya. Kemudian tak lupa yang saya hormati Ustaz Rafi Darajat dan Ustaz-Ustaz yang lain, Bapak Haji Abdullah dan rekan-rekan saya dari Trumulyo, wabil khusus Pak Sikit yang dari jauh sendiri. Mudah-mudahan dengan hadiran kita pada malam hari ini akan membawa keberkahan kepada keluarga Bapak Jack Laude dan lingkungan khususnya Sumbersari dan sekitarnya. Untuk mempersingkat waktu, baiklah acara akan kita mulai. Marilah acara ini kita buka dulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya, karena sudah larut malam, langsung saja pada acara inti. Kepada Ustaz Rafiq Darajat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika melihat sinyal salamnya menjawabnya sudah seperti ini, kemungkinan dua. Yang pertama terlalu kenyang, yang kedua memang sudah ngantuk. Insya Allah saya berhusnudzon saja, ngambil yang kedua. Sehingga jadi alasan saya tidak berlama-lama. Baik, yang kami hormati para asatidz yang pada kesempatan malam hari ini hadir, para sesepuh, para pinisepuh, para bapak dan ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk keluarga besar Bapak Jack Laude yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini sampai malam hari ini memberi kita cukup hidangan yang banyak. Sampai tadi jalan ke masjid saja lama sekali ya, jalannya lama ya, kemungkinan insya Allah semua kenyang. Dan mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang telah diniatkan oleh beliau dan kita semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan menjadi saksi kita di akhirat kelak dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul harakat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kami tidak berpanjang lebar untuk memulai apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, tentunya malam hari ini kita bersama merasakan syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan karunia yang tidak henti-hentinya Allah beri kepada kita. Dan secara pribadi pada malam hari ini pun saya tadi sedikit gemetar. Alhamdulillah masih ada orang-orang yang berniat kebaikan untuk wasilah memperberat timbangan kebaikan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan mudah-mudahan orang-orang yang terus berbuat baik, beramal baik, kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perluas rezeki mereka, disehatkan semua keluarga mereka, dan insyaallah apa yang mereka sedekahkan menjadi pemberat timbangan bagi keluarga besar mereka insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah tidak banyak yang akan kami sampaikan. Saya mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Riwayatannya dari Abi Nuaim, sebagian riwayat mengatakan Abi Naim, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ya ibna Adam, ati' rabbak tusamma abidan." Wahai anak Adam, teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan, "Ya ibna Adam, ati' rabbak tusamma aqilan." Teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau menjadi orang yang berakal. Kemudian dilanjutkan kembali, wala ta'sihi fatusamma jahilan. Janganlah pernah sekali-kali engkau memaksiati Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kemaksiatan yang kalian lakukan, maka engkau akan menjadi orang-orang yang bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara orang-orang yang muti', yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak, perbedaannya hanya satu, yaitu dilihat dari kebiasaan yang dibangun. Apakah kebiasaan yang dibangun itu adalah kebaikan, apakah kemaksiatan? Maka ketika kebaikan yang dibangun, maka dikatakan orang tersebut adalah orang yang berakal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sebaliknya, kemaksiatan yang dilakukan, maka orang ini tidak bisa dikatakan sebagai aqilan. Akan tetapi apa? Dikatakan jahilan. Adalah orang yang bodoh. Maka benar yang dikatakan oleh Imam Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim, beliau menyampaikan, "Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibul arda faturdam ma'aradi." Maka jika kalian berada dalam suatu komunitas, maka jagalah apabila komunitas yang telah kalian dapatkan itu komunitas yang baik, yang mengajak kita untuk terus berbuat baik, yang mengajak kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyampaikan, "Idza kunta fi qaumin fasakhib khiyarahum." Maka kalau kalian berada di komunitas, pilihlah komunitas yang baik. Fala tusahibul arda faturdam ma'aradi. Janganlah sekali-kali engkau memilih menyimpang dari kelompok orang-orang yang sudah kau temukan baik, sehingga kau menyimpang bersama orang-orang yang tidak mengajakmu menjadi lebih baik. Nah, maka ini yang pertama yang perlu kami sampaikan, bahwa alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala pun bersama-sama insyaallah. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, di sini saya mengutip salah satu hadis juga, saya ambil dari kitab Nasaihul Ibad milik Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadis diriwayatkan oleh Abu Naim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "La yakunal 'abdu fis sama'i wala fil ardi mu'minan." Maka seorang hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah ataupun di hadapan makhluk yang di atas muka bumi,
maka seseorang ini tidak dikatakan orang yang mukmin. Mukminnya itu tidak dikatakan orang mukmin yang sempurna. Maka dikatakan la yakunal abdu fis samai. Seseorang di langit itu tidak dikenal sebagai orang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wala fil ard, termasuk tidak dikenal sebagai orang mukmin selama dia berada di atas muka bumi, illa hatta yakuna wusulan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai apabila orang ini terus menyambung tali silaturahmi. Maka kalau kita ingin dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh penduduk langit dan penduduk bumi sebagai apa? Sebagai orang yang sejati mukminnya, keimanannya, maka apa? Hendaklah kalian terus menyambung tali silaturahmi, katanya. Wala yakuna wusulan, tapi tidak dikatakan sebagai orang yang menyambung tali silaturahmi yang sempurna, hatta yakuna musliman. Sampai ya, tidak dikatakan seorang penyambung tali silaturahmi yang sempurna kecuali dengan syarat dia sudah menjadi seorang muslim. Nah, maka kita sekarang sudah menjadi seorang muslim. Maka kita tidak dikatakan seorang mukmin yang sejati, mukmin yang tulen, mukmin yang sempurna kalau kita tidak terus menyambung tali silaturahmi. Kemudian disampaikan lagi, wala yakuna musliman, wala yakunu musliman hatta yuslaman nasu min yadihi wa lisanihi. Maka tidak dikatakan seorang yang muslimnya itu sempurna kalau apa? Orang lain itu merasa bahaya dengan kehadiran kita. Ini yang bahaya, Pak. Ya, makanya kalau kita sudah mengikrarkan diri kita sebagai orang muslim, maka apa? Hendaklah tangan kita bisa menyelamatkan orang lain. Hendaklah lisan kita ini terjaga sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Maka urutannya tidak dikatakan seorang penyambung tali silaturahmi sampai dia menjadi seorang muslim. Dan tidak dikatakan muslim yang sempurna kalau apa? Kalau mulutnya, kalau perilakunya itu masih menyakiti muslim yang lainnya. Wala yakuna musliman hatta yakuna aliman. Tapi ingatlah, engkau pun tidak akan menjadi muslim yang sempurna kalau engkau tidak aliman, kalau engkau tidak punya ilmu. Nah, maka kalau kita sudah bersilaturahmi, kalau perlu sekaligus, Pak. Bersilaturahmi dapat, ya. Kemudian apa? Ilmunya juga dapat, ya. Insya Allah ini akan menjadi kita sosok mukmin yang sempurna. Maka tidak dikatakan seorang muslim yang sempurna sampai dia berilmu. Wala yakuna aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Tapi tidak cukup hanya berilmu saja. Kalau sudah ngaji, mari kita laksanakan bersama-sama. Mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini kesempurnaannya. Jadi urutannya menjadi mukmin itu nggak cukup hanya mukmin saja, Pak. Ya, saya cukuplah sudah beriman kepada Allah. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa. Tidak cukup sampai di situ. Ya, melainkan dilanjutkan kembali apa di sini? Mengamalkan apa yang telah dia dapatkan dari ilmu. Wala yakuna bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan, katanya. Tapi tidak dikatakan sebagai orang yang berilmu, yang pandai mengamalkan ilmunya, kecuali kalau dia punya sifat zahid, yaitu apa? Sifat zuhud. Nah, jadi tidak selalu yang dipentingkan hidupnya itu selalu urusan dunia. Ya, ketika waktunya urusan akhirat, berhenti untuk akhirat. Ya, ketika waktunya untuk dunia, fantashiru fil ard. Ya, ketika waktunya untuk cari dunia, fantashiru, menyebarlah di atas muka bumi. Tapi kalau sudah waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah, maka berhentilah. Nah, ini. Maka tidak dikatakan orang berilmu itu bisa mengamalkan ilmunya kecuali kalau dia memiliki sifat zuhud. Wala yakuna zahidan hatta yakuna wari'an atau wara'an. Tidak dikatakan seorang yang zuhud sampai dia bersifat wara'. Wara' di sini apa? Dia benar-benar hati-hati terhadap apa yang dia akan lakukan, terhadap apa yang akan dia makan, terhadap apa yang akan dia minum. Warok contohnya seperti ini, Pak. Kita tahu bahwa yang di hadapan kita ini insya Allah adalah makanan yang halal. Ya, sampai-sampai kalau dia menemukan sesuatu di jalan, ya, padahal insya Allah itu tidak ada yang memilikinya. Dia berhak untuk memiliki. Tapi apa? Saking waroknya, maka dia membiarkan sesuatu yang ia temukan itu
biarkan begitu saja. Dia tidak akan mengambilnya. Dia terfikir, dia khawatir. Kalau akan diambil, jika diambil, maka hal ini menjadi apa? Sesuatu yang haram baginya untuk diambil. Artinya, ikhtiyatnya hati-hati, Pak. Seperti apa yang dia dapatkan, kira-kira rezeki yang dia dapatkan hari ini halalnya lebih besar atau syubhatnya. Kalau dia yakin syubhatnya lebih besar, maka dia tinggalkan pekerjaan yang terkait. Nah, ini kalau sudah warok, sudah sampai tingkatan seperti ini, maka apa? Ini warok pada tingkatan yang betul-betul telah keimanannya telah sempurna. Maka tidak dikatakan orang-orang yang zahid sampai dia bisa memiliki sifat yang warok. Wala yakuna wara'an hatta yakuna mutawadhi'an. Ya, tapi orang tidak bisa menjadi seorang yang warok, seorang yang zuhud, kalau dia tidak memiliki sifat tawadhu. Sifat tawadhu itu apa? Rendah hati, bukan rendah diri, Pak. Berbeda antara rendah hati dengan rendah diri. Maka tidak dikatakan seorang yang warok sampai dia memiliki sifat tawadhu. Wala yakuna mutawadhi'an hatta yakuna 'arifan bi nafsihi. Lihat, Pak. Seseorang tidak bisa menjadi apa? Menjadi orang yang tawadhu kecuali apabila dia tahu dirinya sendiri. Ya, apabila dia tahu dirinya sendiri, kekurangannya apa, kemaksiatan yang dia lakukan apa, kebaikannya sudah banyak atau masih sedikit, pahala yang dia kumpulkan sudah banyak atau masih belum cukup. Ini, ya, maka dia tahu dirinya sendiri. Maka tidak dikatakan orang yang zuhud, orang yang warok, orang yang tawadhu, kecuali saat dia telah mengetahui dirinya itu seperti apa. Wala yakuna 'arifan bi nafsihi, tapi mohon maaf, seseorang tidak akan tahu, ya. Orang ini tidak akan tahu bagaimana dirinya sampai apa? Hatta yakuna 'aqilan fil kalam. Sampai apa? Apa yang setiap kali dia ucapkan, maka itu apa? Dia fikirkan dengan baik. Jadi kalau mau berbicara itu difikirkan. Kira-kira bermanfaat tidak ya kalam yang saya akan sampaikan? Kira-kira ucapan yang mau saya tuturkan, kira-kira menyakiti hati orang atau tidak? Ini puncaknya, Pak. Nah, maka tidak dikatakan orang mukmin yang sempurna kalau syarat-syarat yang tadi tidak ada dalam diri kita. Yaitu apa? Yang pertama, menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang kedua apa? Tidak dikatakan muslim yang sempurna kalau apa? Dengan kemuslimannya, dengan kemukminannya, maka tidak bisa menyelamatkan orang lain dari mulutnya, dari anggota badannya. Tapi tidak dikatakan sempurna di akhir daripada hadis ini sampai apa? Sampai apa yang dia lepas dari mulutnya itu adalah sesuatu yang telah difikirkan dengan matang. Maka saya pernah menyampaikan hal ini ketika mengisahkan terkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani menyampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan bahwa ada seseorang bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, limadza ja'alallahu ta'ala khalila?" Wahai Ibrahim, mengapa Allah bisa menjadikan engkau itu kekasih Allah? Bagaimana? Makanya apa? Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau itu khalilullah? Maka pertama yang beliau katakan adalah apa? Ittakhadtu amrallaha ta'ala ala amrin ghairihi. Maka apa? Prioritas yang aku kerjakan adalah perintah-perintahnya Allah daripada perintah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya prioritasnya adalah itu. Ya, maka kalau mau kita menjadi khalilullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, bangun kebiasaan baik. Bangun kebiasaan baik seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li minar rizq. Maka Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak pernah gundah gulana dengan nikmat, dengan rezeki yang sudah Allah tetapkan kepadanya. Nah, termasuk malam hari ini, apabila sudah menjadi nikmat yang telah Allah tetapkan, maka apa? Allah menyampaikan, fa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya, mungkin sesuatu yang tidak bisa kita prediksikan, kalau Allah sudah ngatur, ya nggak ada urusannya. Allah mau ngatur, ya harus. Ya, ini. Maka ini yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak pernah risau dengan apa? Jaminan nikmat yang sudah Allah tetapkan untuknya. Dan yang terakhir dikatakan apa? Wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif.
Jadi Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan. Kalau sudah menjelang petang, maka apa? Setiap kali beliau akan makan di rumahnya, maka beliau tidak pernah makan sendiri. Melainkan dalam riwayat, beliau itu bisa menempuh perjalanan sampai 5-6 kilo. Itu hanya untuk apa? Hanya untuk mencari orang yang mau diajak makan bersama di rumahnya. Nah, ini salah satunya. Maka beliau menyampaikan, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adhaif. Saya tidak pernah makan pagi, tidak pernah makan malam, kecuali aku selalu makan bersama tamu. Nah, inilah salah satu yang perlu kita pertahankan agar kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya menjadi orang mukmin yang sempurna, yang dikenal oleh makhluknya Allah di langit. Tidak apa-apa. Bagi saya tidak dikenal oleh makhluk dunia tidak apa-apa. Tapi kita akan lebih sedih kalau kita dikenal oleh makhluk dunia, tapi tidak sedikit pun dikenal oleh makhluknya Allah yang ada di atas langit. Maka lebih baik kita dikenal oleh makhluknya Allah yang di atas langit, tapi tidak dikenal makhluk di dunia, itu jauh lebih baik dibandingkan kita terkenal di dunia tapi tidak dikenal sedikit pun oleh makhluknya Allah di langit. Nah, kalau mau hebat lagi, dikenal di dunia, di langit juga dikenal. Nah, ini mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semuanya untuk beramal baik, dan mudah-mudahan Allah menjaga silaturahim kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semuanya beserta keluarga dan keturunan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, mungkin ini Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah pas 15 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabil khusus nasihat ini untuk saya terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya ke jalan yang lurus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara inti yang disampaikan oleh Ustaz Rafi Darajat. Kemudian acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Martafim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, memenuhi undangan daripada Bapak Laude. Mudah-mudahan dalam acara buka bersama ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada kita semua, dan apa saja yang sudah disajikan menjadi pahala bagi keluarga ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah zihiniyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zayyidillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zal jalal wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radallahu salatina sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat, wa taghfirlana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayiat, wa tarfa'na ya Allah indaka 'ala darajat.
وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن العبادة. اللهم إنا أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استر عيوبنا واغسل قلوبنا وتقبل حسناتنا وتوزنا عنا خطايانا والحقنا بالصالحين واحشرنا مع المقربين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب الرزق أبواب القوة أبواب الصحة أبواب السلامة أبواب العافية أبواب الجنة. اللهم طهر أعمارنا وسيئ أسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا إلى الخير قربنا ومن شر أبدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة نصوحة وتوبة نصوحة وتوبة نصوحة وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعافية الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bacaan doa dari Bapak Matahari. Mudah-mudahan dengan doa bersama tadi menambah keimanan kita dan selalu berjuang di jalan Allah dan mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf apabila dalam pembahasan acara ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri bila syurul haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.